Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai langkah-langkah membuat kalkulator sederhana dalam Python. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Ahmad Alvito-Dinova, kemudian ada Sarah Angelika Prangin-Angin, kemudian ada Niko Mangyesi Parasanti, kemudian ada Julian Nadif, kemudian ada Igede Mahesa Arianta, kemudian Fabiani Andila Karuna, kemudian Anissa Dwi Nindya Puspa Mulia, dan yang terakhir ada Igede Sabda Arya Gautama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Alvito Dinova dengan NIM 23135111036. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas langkah awal mengenai bagaimana cara membuat kalkulator sederhana di dalam Python. Adapun langkah awal dalam membuat kalkulator sederhana ini yaitu membuat fungsi operasi aritmatika. Langkah pertama adalah membuat fungsi untuk setiap operasi matematika yang akan digunakan di kalkulator. Dengan pendekatan ini, setiap operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dipecah menjadi fungsi terpisah. Fungsi ini dirancang untuk menerima dua argumen A dan B yang mewakili angka yang akan dihitung. Misalnya, fungsi penjumlahan mengembalikan hasil penjumlahan A ditambah B. Untuk fungsi pembagian ditambahkan logika tambahan untuk memeriksa apakah pembagi B sama dengan 0. Hal ini dilakukan karena pembagian dengan 0 tidak didefinisikan dalam matematika dan akan menyebabkan error pada program. Jika pembagi 0, fungsi mengembalikan pesan, pembagian tidak bisa menggunakan 0, alih-alih menghentikan operasi secara tidak terduga. Perkenalkan, nama saya Julian Nadif dengan akhiran NIM 009. Jadi langkah selanjutnya adalah memberikan tampilan awal atau header pada program. Hal ini penting untuk memberikan kesan pertama kepada pengguna bahwa program ini adalah program kalkulator sederhana. Baris pertama menampilkan judul program dengan garis pembatas di bawahnya untuk estetika saja. Header ini tidak memiliki pengaruh langsung pada fungsionalitas program, tetapi memberikan antarmuka yang lebih ramah dan profesional kepada pengguna, sehingga mereka merasa nyaman pada menggunakan program ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Nindya Puspa Mulia dengan NIM 23135111015. Di sini saya akan menjelaskan langkah ketiga dalam membuat loop utama menggunakan while true. Jadi, fungsi dari loop ini adalah memastikan bahwa program tetap berjalan hingga pengguna memutuskan untuk keluar. Selama pengguna belum memilih opsi untuk keluar, program akan terus berjalan dan mengulang semua langkah di dalam loop. Ini memungkinkan kalkulator digunakan untuk banyak perhitungan tanpa perlu menjalankan program dari awal setiap kali. Jadi, perintah while true digunakan karena bersifat infinite loop atau loop tanpa batas. Tetapi akan dihentikan secara eksplisit menggunakan perintah break ketika pengguna memilih keluar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Mangyesi Parasanti dengan akhiran NIM 12. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu menampilkan menu pilihan. Jadi langkah yang keempat ini adalah menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Menu ini berisi daftar operasi matematika yang tersedia, yaitu mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta menu opsi tambahan untuk keluar dari program. Menu ini ditampilkan pada setiap iterasi loop, sehingga pengguna selalu dapat melihat opsi yang tersedia. Penomoran pada menu 1-5 memudahkan pengguna dalam memilih operasi dengan hanya memasukkan angka. Ini meningkatkan kejelasan dan kesederhanaan antar muka pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya Igede Mahesa Arianta dengan NIM 23135111078. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan langkah kelima mengenai input dari pengguna untuk memilih operasi yang diinginkan pada software Python. Input ini disimpan dalam variabel pilihan sebagai string. Pengguna cukup mengetikkan angka sesuai dengan operasi yang diinginkan. Misalnya 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, dan seterusnya.
Sistem akan membaca input pengguna untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika input yang diinginkan tidak valid atau tidak sesuai dengan opsi pada menu, ini akan ditangani pada langkah berikutnya. Baik, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fabiana Dela Karuna dengan NIM 23135111074. Di sini saya akan menjelaskan tentang menangani pilihan keluar. Langkah ke-6 adalah menangani kasus ketika pengguna memilih opsi keluar. Jika pengguna memasukkan angka 5, program akan mencetak pesan Anda keluar dari kalkulator sebagai konfirmasi, lalu menghentikan loop menggunakan perintah break. Ini adalah mekanisme penting untuk menghentikan program secara terkontrol dan mencegah program berjalan terus-menerus ketika pengguna sudah selesai menggunakan kalkulator. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sarah Angelika Pranani dengan akhiran NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan langkah ke-7 itu meminta input angka. Langkah ke-7 ini adalah meminta pengguna memasukkan angka yang akan digunakan dalam operasi matematika. Input ini diterima sebagai Starling dan oleh fungsi input, tetapi kemudian dikonversi menjadi tipe float menggunakan fungsi float. Agar program dapat menangani bilangan desimal, selain bilangan bulat, input ini disimpan dalam variabel angka 1 dan angka 2. Konversi ini kemudian penting untuk memastikan perhitungan matematika dapat dilakukan dengan benar, terutama jika penggunaan memasukkan angka desimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Sabda Arya Gotama dengan NIM 2313511071. Di sini saya akan menjelaskan langkah ke-8, yaitu menentukan operasi berdasarkan pilihan. Operasi berdasarkan pilihan adalah memeriksa nilai dari variabel pilihan untuk menentukan operasi yang diinginkan oleh pengguna. Program menggunakan struktur logika seperti if, elif, dan else untuk memetakan input pilihan dengan fungsi operasional yang sesuai. Yang pertama, jika pilihan adalah 1, fungsi penjumlahan dipanggil dengan argumen angka 1 dan angka 2, lalu hasilnya dicetak. Yang kedua, jika pilihannya adalah 2, fungsi pengurangan dipanggil dan seterusnya. Lalu yang ketiga, jika input tidak sesuai dengan opsi selain 1-5, program mencetak pesan kesalahan, dalam tanda kutip, Anda tidak dapat memasukkan pilihan. Langkah ini merupakan inti dari kalkulator, karena disinilah semua operasi matematika diproses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian atas hasil akhir ada def, yaitu di dalamnya berisi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Dilanjutkan dengan while true, yang di dalamnya berisi print pilih operasi, dilanjutkan print 1 penjumlahan, print 2 pengurangan, print 3 perkalian, dan print 4 pembagian, dan diakhiri dengan 5 yaitu keluar. Lalu dilanjutkan ada angka 1 untuk memasukkan angka pertama dan angka 2 untuk memasukkan angka kedua. Lalu di bawahnya berisi if pilihan pertama untuk hasil penjumlahan, elif pilihan kedua hasil pengurangan, elif pilihan ketiga untuk hasil perkalian, dan elif pilihan keempat untuk hasil pembagian. Dan diakhiri dengan else, yaitu di dalamnya berisi print Anda tidak memasukkan pilihan. Untuk lebih lengkap hasil akhir bisa dilihat di tabel sebelah sini. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novel Rafifa Falkita Syaputra dengan NIM 23135111098. Saya akan menjelaskan tentang output dari kalkulator sederhana itu sendiri. Nah, jadi kerja dari kalkulator sederhana ini saat progres dijalankan, pengguna akan disambut dengan interface atau antarmuka sederhana berupa pesan pembuka. Pesan pembukanya seperti kalkulator sederhana seperti itu. Lalu setelah itu programnya itu akan menampilkan daftar pilihan yang tersedia. Nah, daftar pilihan yang tersedia itu diantaranya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir itu ada out atau keluar. Nah,
Jadi waktu kita masuk ke dalam kalkulator sederhana ini, kita sebagai pengguna akan diminta untuk memilih salah satu opsi untuk mengetikkan angka sesuai dengan pilihan. Misalnya nih, jika kita memilih angka 1, maka program akan meminta 2 angka sebagai input. Nah, setelah yang dimasukkan, program akan menghitung hasil penjumlahan dari kedua angka yang kita masukkan. Nah, jadinya hasil penjumlahan sama dengan hasil. Nah, jika kita memilih angka 2, langkahnya akan seperti sama. Program akan meminta 2 angka. Lalu dari program sendiri akan menghitung sebagai pengurangan dan menampilkan hasil dengan format hasil pengurangan sama dengan hasil. Jika kita memilih pilihan yang ketiga, kita akan menjalankan program perkalian yang akan menghasilkan hasil perkalian sama dengan hasil dengan algoritma yang sama seperti penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, untuk opsi yang keempat ini, operasi pembagian ini dilakukan dengan memastikan bahwa dari salah satu angka dari kedua angka itu tidak ada nol, karena pembagian sendiri itu tidak bisa atau tidak valid jika ada angka nolnya. Jadi jika dari salah satu dua angka ini nol, maka program akan menampilkan pesan peringatan, yaitu pembagian tidak bisa menggunakan nol. Lalu namun jika dari kedua angka dalam pembagian ini valid atau tidak ada angka nolnya, maka hasil pembagian akan ditampilkan seperti hasil pembagian sama dengan hasil. Lalu jika pengguna memilih angka 5, maka program akan dihentikan dan akan menampilkan pesan Anda telah keluar dari kalkulator utama. Dan seperti itulah mekanisme atau outputnya dari kalkulator sederhana itu sendiri. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata kami tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.